Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir kita di Majlis Tafsir Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 10 ya. Surat Al-Baqarah ayat 10 halaman yang ketiga. Kita bahas tajwidnya dulu. Fi mantobi'i ya, huruf ya didahului oleh kasrah ya. Dibaca mad tobi'i ya. Mad itu panjang, tobi'i itu biasa ya. Jadi panjang itu biasa, dua ketukan. Kulu mantobi'i wawu bihim idgomimi ya. Mimati ketemu dengan mim, jadi idgomimi. Mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua. Marodung ikhfa hakiki atau ikhfa abad ya. Domatain ketemu dengan fa secara terpisah atau di lain kata. Jadi ikhfanya itu ikhfa abad ya, betul-betul ikhfa gitu. Betul-betul samar. Faza matabi alif dahumullah tabhim ya. Lapan Allah didahului oleh doma. Asalnya itu hum itu Pak, fazadahum gitu. Asalnya itu mimnya disukun, tapi karena setelah mim sukun ada huruf sukun lagi, ada huruf mati lagi, kan susah membacanya itu. Makanya mimnya dihidupkan ya, diaktifkan dengan doma. Asalnya hum menjadi humullah. Maromo mad iwad itu Pak. Kalau seandainya berhenti di situ, itu hukum tajwidnya menjadi mad iwad. Tetapi kalau seandainya disambung, diwasolkan, dan bagusnya disambung Pak. Itu kan ada wakof sili itu, boleh berpisah, boleh berhenti, tapi bagusnya disambungkan. Marodau, nah itu kalau disambungkan menjadi idgham biguna, kalau berhenti menjadi mad iwad. Marodau idgham biguna, fathatain ketemu dengan wawu, jadi diidghamkan, dimasukkan ke wawu dengan mendengung. Dau, jangan marodau, marodau. Walahum idhar safawi, mimati ketemu ain secara terpisah. Jadi mimnya itu dibaca idhar, dibaca jelas.
tahan 2 ketukan itu Pak, karena mim mati ketemu ainnya terpisah. Ada mad tabi'i alif bun idhar khalqi. Kalau yang tadi idhar sapawi itu mim mati ketemu dengan ain. Kalau ini idhar khalqi, domatain ketemu dengan hamzah. Jadi walahum adzabun alimun. Ada pakai ain itu. Walahum adzabun, ya, kemudian pakai hamzah alimun. Jangan alimun, alimun. Agak susah nih, karena antara ain dengan hamzahnya berdekatan. Walahum adzabun alimum. Nah, alimum, ali mad tabi'iyah, mum iklab, iklab, domatain ketemu dengan ba. Biasanya kalau iklab itu oleh penulis Al-Quran ya, itu suka ada tambahan mim kecil gitu. Di atas mim itu ada huruf mim kecil gitu. Jadi kalau ada domatain ketemu dengan ba itu iklab. Dan huruf iklab hanya 1 itu, ba. Huruf ba. Alimum bima mad tabi'i alif, ka mad tabi'i alif, nu mad tabi'i waw. Nah, semuanya tabi'i Pak, panjangnya itu. Tabi'i itu biasa. Jadi ada yang panjangnya biasa itu tabi'i, mad tabi'i. Ada yang panjangnya luar biasa. Yak, nah yak jangan dikol-kolahkan. Jangan yak, jangan begitu. Yak dibun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, dalam pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu beberapa ciri orang-orang munafik. Beberapa ciri orang munafik. Namun secara mendasar ya, bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang senantiasa menipu Allah. Mereka secara lahiriah menampakkan keislaman, akan tetapi secara batiniah mereka memusuhi Islam. Dan dulu di zaman Rasulullah, kemarin kita sampaikan, orang-orang munafik itu banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya. Bahkan kelak di yaumul akhir Pak, itu di Telaga Al-Haud. Telaga Al-Haud itu telaga yang airnya itu dialirkan dari sungai itu, Al-Kautsar itu. Jadi dari sungai Al-Kautsar itu mengalir airnya itu ke Telaga Al-Haud. Telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diminum sebelum manusia itu ini melintasi sirat itu Pak. Yang apabila meminum seteguk saja maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, di Telaga Al-Haud itu banyak Pak orang-orang yang akan minum di Telaga Al-Haud itu. Sebagian ada yang dipersilahkan oleh malaikat itu untuk meminumnya, tetapi sebagian lagi ada yang diusir oleh malaikat itu untuk meminumnya. Dalam hadis itu dikatakan bagaikan mengusir seekor anjing gitu. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai malaikat, kenapa
kamu mengusir umatku yang akan minum di telaga Al-Haud ini? Lalu malaikat berkata, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakangmu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Nah, jadi orang-orang munafik itu jangankan di zaman kita hari ini, di zaman Rasulullah juga ada, bahkan banyak, Pak. Dan itu terbukti dalam peristiwa perang Uhud. Banyak sekali orang-orang munafik yang tidak mau berangkat ke medan Uhud, atau yang di perjalanan balik lagi tidak jadi berangkat ke medan Uhud. Jadi mereka senantiasa menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tetapi ditegaskan oleh Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Namun hakikatnya mereka itu bukanlah menipu Allah dan bukan pula menipu orang-orang yang beriman, tetapi hakikatnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Karena kan yang namanya kejahatan, Pak, itu akan kembali kepada dirinya, gitu. Seperti halnya kebaikan akan kembali kepada orang yang bersangkutan, gitu. Nah, ini kalau seandainya seluruh manusia itu sadar, itu Pak, dengan hukum ini, Pak, istilahnya itu hukum karma lah, gitu. Hukum karma, al jaza'u min jinsil amal, itu. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu hirup mah kumaha amal-amalan, Pak. Melak cabe bakal panen cabe, Pak. Nanam bawang akan panen bawang, gitu. Nanam kelapa panennya pun kelapa. Jadi kalau orang itu menanam yang pahit, panennya pun pahit juga. Menanam yang pedas, panennya pun pedas juga, gitu. Menanam yang manis, panennya pun manis juga. Itu kalau seandainya sadar dengan itu paling tidak akan mengerem dirinya untuk tidak menipu Allah dan tidak menipu orang-orang yang beriman. Nah, kenapa mereka itu senantiasa menipu Allah dan orang-orang beriman? Di ayat yang ke-10 dijelaskan deh. Fi, di dalam. Ini harfu jar ini, Pak. Fi itu huruf yang berfungsi untuk memajrurkan. Artinya di atau di dalam. Nah, setelah fi itu, kata setelah fi harokatnya harus kasroh. Fi kulubi, nah itu nggak boleh ba atau bu, nggak boleh. Bi-nya di kasroh, fi kulubihim. Nah, di dalam hati mereka itu marodun, ada penyakit. Nah, ini kalau disebut kolbun, nah, atau kulub, itu hatinya hati agak bagian luar, Pak, belum sampai kepada lub itu. Karena biasanya yang namanya lub atau albab itu selalu baik, gitu, selalu sehat. Tapi kalau kolbun atau kulub itu masih ini fluktuatif, gitu, Pak. Makanya kan doanya juga ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, sabit qalbi ala dinik wa taatik, tetapkanlah hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu.
Jadi fi qulubihim, di dalam hati mereka itu maradun, ada penyakit. Tapi tentu yang dimaksud dengan penyakit di sini bukan penyakit fisik. Penyakit di sini adalah penyakit batin. Penyakit yang berkaitan dengan akidah, penyakit yang berkaitan dengan ibadah, penyakit yang berkaitan dengan akhlak. Kalau para ahli psikolog itu menyebutnya gangguan kepribadian. Jadi dalam hati mereka itu ada gangguan. Itu kalau menurut para psikolog muslim, Pak. Karena kan kalau menurut para psikolog barat itu yang disebut orang yang mengalami gangguan kepribadian itu biasanya orang stres itu. Jadi mereka parameternya parameter yang sifatnya fisik gitu. Atau yang sering disebut dengan kelainan jiwa gitu. Nah, kalau dalam Islam menurut para psikolog muslim, bahwa yang disebut dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian itu bukan hanya sebatas itu. Orang yang akidahnya rusak itu punya gangguan kepribadian gitu. Karena kan awalnya pribadi manusia itu fitrah. Ketika akidahnya rusak berarti dia mengalami gangguan. Ibadah manusia itu mestinya kan lurus. Akhlak manusia pun mestinya kan terpuji. Ini kalau dalam istilah Al-Imam Al-Ghazali itu disebutnya itu ini al-akhlak al-khabisah, itu akhlak yang buruk gitu. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada maradun itu mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Dan dulu pernah kita sampaikan kalau bicara akhlak itu berkaitan dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang beriman, akhlak kepada sesama manusia. Berarti kan di situ ada kaitannya dengan akidah, Pak. Akhlak kepada Allah itu berkaitan dengan akidah. Akhlak kepada Rasulullah berkaitan dengan ibadah itu. Berkaitan dengan kecerdasan, Pak. Karena kan di situ kita dituntut untuk mengikuti sunnah Rasul. Berarti harus punya kecerdasan. Kemudian akhlak kepada sesama orang beriman. Akhlak kepada sesama manusia. Jadi penyebab mereka itu senantiasa menipu Allah dan orang beriman karena dalam dirinya itu ada penyakit. Ada juga nanti para mufasir yang mengatakan penyakitnya itu satu nih, Pak. Penyakit syahwat, yang kedua penyakit subhat. Nah, itu. Jadi dalam hati mereka itu satu ada penyakit syahwat, yang kedua ada penyakit subhat. Penyakit syahwat itu penyakit yang berkaitan dengan hawa nafsu. Penyakit yang berkaitan dengan hawa nafsu. Umpamanya hawa nafsu ingin menguasai seluruh harta sekalipun dengan berbagai macam cara gitu. Hawa nafsu ingin mendapatkan kekuasaan dengan berbagai macam cara sekalipun gitu. Dan pusatnya syahwat itu berada di bawah pusar itu, Pak. Penggerak syahwat itu pusatnya berada di bawah pusar itu, si emen itu, Pak. Kalau penyakit subhat, Pak, penyakit subhat itu penyakit yang berkaitan dengan akal, dengan pemikiran, dengan ide-ide, dengan konsep-konsep. Kan banyak orang yang pemikirannya itu sakit.
banyak orang yang teori-teorinya, konsep-konsepnya itu sakit, menyimpang gitu. Banyak orang-orang yang ketika mengeluarkan pendapatnya itu menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Banyak orang juga yang memiliki syahwat ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Nah, ini dua penyakit ini Pak nih, penyakit syahwat dan penyakit subhat. Jadi kalau penyakit subhat itu adanya di atas dada kita Pak, di kepala itu pusatnya itu. Kalau itu penyakit subhat. Kalau penyakit syahwat adanya di bawah pusar kita itu, di perut kita ke bawah itu. Nah, itu dua-duanya merupakan dua pangkal penyakit yang apabila itu dibiarkan maka manusia itu akan mengalami gangguan kepribadian yang pada akhirnya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Dia akan senantiasa menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Fazadahum, fa maka zada, menambah, hum kepada mereka, Allahu Allah. Ini kan fa-nya fa sababiyah Pak. Berarti kalau fa sababiyah ada penyebabnya, baru ada akibatnya. Apa akibatnya? Allah menambahkan kepada mereka marodo, penyakit. Sebabnya apa? Sebabnya itu ada dalam hati mereka itu penyakit Pak. Jadi disebabkan ada penyakit dalam hati mereka, kemudian penyakit itu dibiarkan, maka pada akhirnya Allah pun menambah penyakit di dalam hati mereka itu. Umpamanya nih, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit itu bukan berbahagia, bukan bergembira. Muncul tuh penyakit irinya, penyakit dengkinya gitu. Begitu pula ketika orang-orang beriman mendapatkan musibah, mereka bergembira, itu pun penyakit itu. Jadi dengan sebab gitu Pak ya, dengan sebab mereka itu dalam hatinya ada penyakit, dan nanti banyak itu penyakitnya itu, banyak. Yang paling nampak itulah penyakit iri, dengki gitu Pak. Itu penyakit syahwat itu, iri, dengki, hasud gitu Pak. Akibat syahwat dunia, orang itu mudah memiliki penyakit iri dan dengki gitu. Nah, dulu ketika Rasulullah diberikan kenikmatan oleh Allah, maka mereka itu tidak terima gitu. Mereka pun menjadi sakit hatinya, maka ditambahkan lagi oleh Allah sakit hatinya itu, dan bertambah juga penyakit dalam hati mereka itu di dunia itu Pak, di dunia. Sehingga kita sering mendapatkan gitu Pak ya, banyak orang-orang yang ketika katakanlah dalam tanda petik gitu Pak ya, secara lahir kita melihat ada orang soleh gitu Pak ya, kita menilai orang kan Pak, kemampuan kita atau kewenangan kita menilai orang itu yang nampak saja Pak. Secara lahir kita sering melihat ada orang yang soleh gitu, lalu orang soleh itu mendapatkan musibah gitu. Tapi tidak sedikit kan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit merasa gembira gitu Pak.
ketika orang soleh itu mendapatkan musibah. Di sisi lain ketika ada orang soleh itu mendapatkan kenikmatan, banyak juga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit itu tidak terima. Nah, itu pertanda ada kemunafikan itu, Pak. Yang bersangkutan itu pertanda ada kemunafikan. Pertanda dalam hatinya itu ada marad, ada penyakit. Nah, itu perlu disembuhkan dengan Al-Quran itu. Disitulah Al-Quran posisinya sebagai syifaun. Nah, itu Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un. Cuman tentu lain dibakar kemudian abunya diminum, tapi diajari Al-Quran, difahamkan Al-Quran. Walahum wa dan lahum bagi mereka itu adzabun siksa alimun. Nah, ini siga mubalaghah nih. Alimun itu satu ungkapan yang menunjukkan sangat, Pak. Mubalaghah itu sangat itu. Alimun yang sangat pedih. Ini di akhirat ini, Pak. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka itu adalah siksa yang sangat pedih. Bima bi dengan ma apa, bima dengan apa, kanu keadaan mereka dahulu, Pak, di dunia, yakdzibun senantiasa berdusta, senantiasa mendustakan. Senantiasa mendustakan apa gitu? Banyaklah, Pak. Orang yang baik disebut jelek, itu mendustakan itu, Pak. Orang yang soleh disebut salah, itu mendustakan. Orang yang salah disebut soleh, itu mendustakan. Kebaikan disebut keburukan, mendustakan. Keburukan disebut kebaikan, mendustakan. Akidah yang lurus disebut menyimpang, akidah yang menyimpang disebut lurus, itu mendustakan. Atau mendustakan Rasulullah, mendustakan orang-orang beriman. Nah, dengan sebab-sebab mendustakan itu, maka mereka itu mendapatkan adzabun alim. Di dunia mereka itu bertambah penyakitnya, Pak, penyakit hatinya. Di akhirat pun mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, seandainya semua orang itu menyadari, Pak, akan hal ini nih, akan ayat 9 ini, ayat yang 10 ini, paling tidak akan takut dengan yang namanya kemunafikan gitu. Paling tidak akan berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit munafik yang ada dalam hatinya itu. Ayat yang ke-11, wa dan idza apabila. Ini idza ini sering disebut dhorof. Dhorof itu bisa menunjukkan waktu, bisa juga menunjukkan tempat, atau kadang menunjukkan waktu, kadang menunjukkan tempat. Kalau ini menunjukkan waktu nih, Pak. Wa idza dan apabila kila dikatakan. Ini kalimat pasif kila ini. Tapi sebetulnya di situ ada subjeknya, Pak. Kalau disebut dikatakan, sebetulnya kan ada yang mengatakan. Dan justru ketika diungkapkan dalam bentuk kalimat pasif, itu menunjukkan makna yang sangat luas. Artinya nanti bisa siapa saja yang mengatakannya, Pak. Jadi subjeknya bisa siapa saja, bisa kita, Pak, hari ini, bisa juga dulu Rasulullah, para sahabat.
Jadi wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan, ada penyakit. Atau kalau dirubah menjadi bentuk kalimat aktif begini, Pak. Dan apabila orang-orang beriman berkata kepada orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, gitu, Pak. Jadi di situ kan ada subjek, predikat, objek kalau menggunakan kalimat aktif. Jadi apabila dikatakan kepada mereka orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, apabila dikatakan kepada mereka yang mengalami gangguan kepribadian, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, apa? La-nya la nahyi, ini menunjukkan larangan. La, janganlah tufsidu, kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Ini Pak kalau bicara tentang kerusakan, Pak, dan perbaikan, secara garis besar ada dua, Pak. Satu, ada kerusakan yang berkaitan dengan diniyah, agama. Yang kedua, ada kerusakan yang berkaitan dengan duniawiyah, dunia. Perbaikan pun sama, Pak. Ada perbaikan yang berkaitan dengan diniyah, agama. Ada perbaikan yang berkaitan dengan duniawiyah, dunia. Makanya tugas kita, Pak, sebagai khalifah di muka bumi ini, tugas seorang khalifah, pemimpin di muka bumi ini dua, Pak. Terlebih-lebih orang yang oleh Allah di dunia ini diberikan ini amanah kekuasaan. Tugas utamanya itu dua. Satu, himayatuddin biddin, menjaga agama dengan agama. Yang kedua, himayatud dunya biddin, menjaga dunia dengan agama, gitu, Pak. Jadi tugas manusia nih, tugas kita bapak-bapak, apalagi para penguasa, itu dua di dunia itu, Pak. Satu, himayatuddin biddin, menjaga agama dengan agama lagi. Yang kedua, himayatud dunya biddin, menjaga dunia dengan agama juga. Nah, jadi nggak boleh kita menjaga agama dengan hawa nafsu. Nggak boleh kita menjaga agama dengan hal-hal yang berbau syahwat atau berbau subhat. Enggak boleh kita menjaga agama dengan perasaan, gitu, Pak. Hanya dengan perasaan, hanya dengan pemikiran, tapi utamanya harus dengan agama, gitu. Termasuk menjaga dunia pun harus dengan agama, Pak. Menjaga gunung itu harus ada nilai-nilai agama. Menjaga hutan harus dengan nilai-nilai agama. Menjaga perekonomian harus dengan nilai-nilai agama. Menjaga kerukunan harus dengan nilai-nilai agama, gitu, Pak. Nah, cuman sekarang kan nilai agama seringkali dikesampingkan, gitu. Padahal tugas kita sebagai khalifah, apalagi yang namanya ulil amri, Pak. Ulil amri itu kan kalau menurut para ulama satu nih, Pak, nih, ulil amri. Kalau dulu, Pak, di zaman Rasulullah, ulil amri itu ya Rasulullah. Beliau
paham tentang agama, paham tentang dunia. Itu sosok ulil amri yang sangat sempurna itu Rasulullah, Pak. Agamanya sudah pasti, Pak, sangat paham, dunianya pun beliau paham. Tapi kesini-sininya, Pak, kemampuan orang itu berkurang. Ada orang yang paham agama tapi kurang dalam hal dunia. Ada orang yang paham dunia tapi kurang dalam hal agama. Itu kualitasnya menurun. Maka semakin hari ya, atau kesini-sininya, antara orang yang ahli agama dengan ahli dunia dipisah itu. Ia mah kelompok agamis itu orang-orang yang bergerak di bidang agama, ini mah kelompok yang bergerak di bidang katakanlah duniawiyah. Nah, mana yang diutamakan? Yang disebut ulil amri itu pertama adalah ulama itu, Pak. Ulama. Makanya dalam Al-Qur'an ulama itu disandingkan dengan para malaikat, Pak. Artinya yang disebut dengan ulil amri itu yang pertama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar terhadap agama. Itu ulil amri. Orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama. Baru yang kedua nanti ulil amri itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia. Nah, sekarang pemahamannya kan kadang dibalik gitu. Nah, tugas ulil amri, Pak, bahkan tugas kita semua sebagai wakil Allah di muka bumi itu dua tadi. Himayatuddin biddin, menjaga dunia dengan dengan agama. Yang kedua, himayatud dunya biddin, menjaga dunia dengan agama juga. Nah, sekarang kan menjaga agama dengan dunia atuh. Apalagi menjaga dunia dengan dunia lagi kan. Mestinya baik urusan agama ataupun urusan dunia itu dijaganya itu dengan agama. Itu kalau ingin ini, Pak. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama, sesungguhnya kami hanyalah, innama nahnu gitu. Innama itu harful qasr itu. Sesungguhnya hanyalah, nahnu kami ini, muslihun, orang-orang yang berbuat islah, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kami ini orang-orang yang membangun, bukan orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, hari ini kan banyak orang seperti itu, Pak. Banyak orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, tetapi mereka itu tidak menyadari gitu, kalau dirinya itu berbuat kerusakan. Kenapa mereka tidak menyadari kalau dirinya berbuat kerusakan? Karena mereka memiliki parameter bahwa baik dan buruk itu, atau membangun dan merusak itu parameternya parameter dunia, bukan parameter agama gitu, Pak. Sehingga segala sesuatu kalau bisa mendatangkan kehidupan dunia gitu, sekalipun merusak agama, itu akan dikatakan membangun itu. Jadi segala sesuatu nih, banyak orang yang menilai
apapun yang dilakukan selama bisa mendatangkan kenikmatan dunia sekalipun merusak agama itu disebut membangun atau disebut produktif lah itu. Produktif tapi dalam ini produktif tapi di situ ada kerusakan yang ditimbulkan gitu. Mestinya orang itu baru dikatakan berbuat islah, orang itu baru dikatakan membangun, Pak, itu tidak merusak dunia apalagi merusak agama. Jadi dunianya dibangun, agamanya pun dibangun. Nah itu baru orang yang muslihun itu, Pak. Makanya nih dalam ayat yang ke-12 nih dijawab oleh Allah nih, ala tidaklah innahum mereka itu, atau ala ketahuilah, maaf, ala ketahuilah innahum sesungguhnya mereka itu hum, nah humnya sampai 2 kali, Pak. Innahum hum mereka itu al-mufsiduna, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin akan tetapi la yash'urun, mereka itu tidak menyadarinya gitu. Nah ini kalau diberikan sebuah gambaran dalam sejarah itu, Fir'aun tidak sadar kalau dirinya berbuat kerusakan itu. Fir'aun merasa bahwa dirinya itu orang yang melakukan perbaikan. Fir'aun merasa bahwa dirinya itu orang yang menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan bagi masyarakat Mesir pada saat itu. Bayangkan saja tuh, Pak, Fir'aun kan mampu membangun apa tuh? Sungai Nil. Itu kan sebuah proyek luar biasa itu, Pak. Membangun Sungai Nil itu. Sehingga dirinya merasa bahwa dirinya itu membangun gitu. Tetapi ketika melakukan pembangunannya itu banyak melakukan kerusakan-kerusakan, terutama yang berkaitan dengan agama. Salah satunya kan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu, Pak. Ana rabbukumul a'la itu. Nah maka oleh karena itu, Pak, begini, ketika kita ingin menilai diri kita, Pak, dan ini harus diterapkan kepada diri kita, yang terpenting itu kalau kita mengkaji Al-Quran itu untuk diri kita gitu, bukan untuk orang lain gitu. Yang terpenting itu, Pak, diri kita baru orang lain lah gitu. Jadi untuk menilai diri kita, apakah diri kita itu termasuk orang yang melakukan perbaikan, al-muslihun, atau diri kita itu termasuk al-mufsidun, orang yang berbuat kerusakan. Cara menilainya itu satu, dengan penilaian agama, Pak. Yang kedua baru dengan penilaian dunia gitu. Satu penilaiannya dengan penilaian Allah, dua dengan penilaian manusia gitu. Jadi jangan dibalik, jangan penilaian manusia dulu baru penilaian Allah gitu. Tapi penilaian Allah dulu baru penilaian manusia. Nih kita umpamanya nih mengatakan bahwa diri kita itu menjaga agama, betul enggak nih menurut Allah kita ini menjaga agama? Kita mengatakan bahwa kita ini membangun dunia gitu, betul enggak nih menurut Al-Quran dan As-Sunnah kita ini membangun dunia gitu? Jangan-jangan kita itu mengatakan bahwa diri kita itu membangun, tapi menurut Allah justru merusak gitu. Jangan-jangan kita merasa membangun tapi menurut Allah merusak.
Jadi ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Enggak kebayangkan Pak, atau bisa dibayangkan lah, seandainya Fir'aun hidup hari ini, wah sigana akan diangkat jempol Pak oleh masyarakat di dunia. Semua orang akan mengatakan hebat gitu. Di zaman itu Fir'aun sudah bisa membangun sungai Nil itu. Apalagi sehingga nanti di akhir zaman Pak, di akhir zaman nih, Dajjal akan dianggap hebat itu Pak. Makanya Dajjal itu banyak pengikutnya. Kenapa? Karena para pengikutnya menganggap Dajjal itu hebat, mampu membangun dunia. Apa membangun dunianya? Kan Dajjal itu banyak menciptakan lapangan kerja itu Pak, banyak membangun hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga orang itu mengukur Dajjal itu baik atau tidak, ukurannya bukan agama lagi, tapi ukurannya sudah dunia. Makanya ketika ada orang mengatakan wah ini Dajjal, ini berbahaya, banyak orang yang akan menolak Pak. Banyak orang yang tidak akan menerima kalau Dajjal itu dikatakan merusak. Kenapa banyak orang yang menolak? Karena secara lahir Dajjal itu menciptakan hal-hal yang sifatnya duniawi Pak. Makanya kalau dipikirkan tuh tentang hadis-hadis tentang Dajjal, kenapa kok Dajjal yang digambarkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan penampilannya buruk sekali Pak, jidatnya jenong gitu Pak ya, keluar, matanya pun sebelah gitu, kemudian bola matanya pun hampir keluar seperti kelereng gitu. Artinya si Dajjal itu nggak ada ganteng-gantengnya Pak, sedikit pun nggak ada itu. Tapi kenapa banyak perempuan yang menyukainya? Karena Dajjal itu menawarkan apa yang disukai oleh kebanyakan perempuan Pak. Apa? Kemewahan dunia itu. Nah, hari ini sudah mulai orang itu menilai atau menjadikan parameter dalam menilai baik dan buruk itu bukan dengan parameter agama lagi, tapi dengan parameter dunia itu. Maka setiap orang yang bisa menciptakan kenikmatan dunia atau mendatangkan kenikmatan dunia itu akan disebut muslihun, orang yang melakukan perbaikan, sekalipun barangkali di situ ada merusak agama itu. Tapi sebaliknya orang yang melakukan perbaikan dalam agama kalau tidak mendatangkan kenikmatan dunia tidak disebut muslihun Pak. Nah itu. Maka oleh karena itu disinilah kita perlunya yang namanya mengkaji Al-Quran itu di situ Pak. Jadi biar kita memiliki pemikiran, pemahaman yang lurus lah, yang lurus. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.